Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Sungguh luar biasa ya, kasih Bapa tiada hentinya mengalir buat setiap kita. Tanpa terasa di awal Januari kita sudah melewati 5 hari ini. Tuhan sungguh baik buat kita. Saya percaya apapun yang menjadi masalah persoalan saudara pasti terlewatkan semuanya. Hanya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus kita akan melewati semuanya. Dan ada Yesus di dalam kehidupan saudara. Mari seperti biasa kita mengangkat pujian, kita menyembah Dia, dan kita dengar apa sih yang mau Tuhan sampaikan, yang mau Tuhan ajarkan melalui firman-Nya hari ini buat kita semuanya. Amin. Supaya kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan dan ada di dalam rencananya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian Kau yang layak. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Mari kita sembah Dia, haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak
layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Bapa, terima kasih, hanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Karena Engkau adalah Raja kami, Engkaulah pimpinan kami, Engkau keagungan dan kemuliaan kami, Engkau layak untuk kami sembah Bapa. Bapa, terima kasih buat hari yang indah ini. Berbicaralah Engkau kembali Bapa untuk mendidik kami, untuk mengajari kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Kami tetap bisa merendahkan hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama manusia. Bapa, kami percaya ketika Roh Kudus yang ada pada kami mampu untuk melakukan semuanya. Biarlah kami merendahkan diri dan mengatakan hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Bapa. Ketika kami menyembah Engkau, sama dengan kami memiliki kerendahan hati untuk sesama kami. Terima kasih Bapa, kami mau menikmati terus anugerah kebesaran-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang siap menerima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan Tuhan ajarkan kepada kita hari ini merendahkan diri. Bu, merendahkan diri itu sukar apa enggak? Sukar. Tetapi ketika kita mau melakukannya, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Apa yang Engkau mau ketika Engkau mengatakan hanya Engkau yang layak untuk kami sembah, hanya Engkau yang layak untuk kami puji. Kita tidak melihat sekeliling kita tidak melihat keadaan kita, kekurangan-kekurangan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang membuat kekecewaan hati kita, orang-orang yang membuat kesakitan hati kita. Semuanya itu dilenyapkan dan diikhlaskan ketika Engkau katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Ketika kita mengatakan begitu, bahwa kita sadar semua itu karena Tuhan. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu adalah wakil daripada Tuhan sendiri buat saudara. Maka kita akan mampu dan bisa untuk melakukan menyembah dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Buat Tuhan dan buat sesama itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mengambil contohnya dari 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. Kita lihat apa sih seorang suami yang sudah terkontaminasi dengan karakter istrinya Isabel yang begitu mengesalkan, jahat, licik, campur jadi satu. Apakah di dunia ini tidak ada yang seperti itu? Ada saudara, ada. Tetapi di dalam nama Yesus kalau saudara gak kuat minta Tuhan, Pak jangan beri saya orang-orang yang seperti Isabel gitu ya. Tetapi ada, di dunia ini ada. Ayo kita baca aja yuk ayat 27. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu. Perkataan apa itu? Ke 26 dulu. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ini mereka sudah mengalami penghukuman. Dan ayat 27, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, Ahab mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Jadi menyesal sekali. Menyesal. Kenapa? Karena Ahab mengikuti apa yang dikatakan istrinya. Padahal dia tahu istrinya itu arogan, istrinya itu sombong, istrinya itu licik, istrinya itu akalnya itu akal yang licik ya. Licik itu tadi, kelicikan ini berbicara banyak hal Bapak Ibu. Orang yang licik, saudara hati-hati ya. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang licik, itu baiknya itu cuma di depan loh. Di depan siapa? Di depan orang-orang yang ada. Tetapi sesungguhnya hatinya itu sangat jauh dan itu bertolak belakang.
Kita nggak pernah tahu, kita nggak akan ngerasa. Tetapi kalau roh saudara kuat, saudara akan ngerasa akan hal ini. Dan kita harus berjaga-jaga. Nah, si Ahab ini namanya istri. Bagaimanapun Ahab ini jatuh cintanya setengah mati sama istrinya. Sehingga apa yang dikatakan istrinya Ahab iya aja. Dia mikir istrinya selalu mencintai Ahab dan semuanya diikuti. Tetapi begitu pada suatu saat terjadilah suatu pengertian yang luar biasa, suatu kenyataan yang luar biasa di ayat-ayat sebelumnya, di ayat-ayat 24, ayat 23. Ini juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Ini hukumannya Isabel. Setelah Isabel ini mati dan benar-benar digerogoti oleh anjing, bangkainya itu, baru Ahab itu sadar kalau istrinya ini bukan orang yang baik, bahwa istrinya itu adalah orang yang licik. Tetapi kapan semuanya terlambat sudah engkau mengerti. Nah, sekarang saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jauh sebelumnya ketika kita belajar firman ini, kita harus bisa membedakan orang yang sungguh-sungguh, orang yang hatinya tulus, dan orang yang licik hatinya. Supaya tidak tertipu seperti Ahab tertipu oleh istrinya seorang Isabel. Paham ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Kita lanjut ya di ayat berikutnya, di ayat yang ke-28. Ayat 27 tadi mulai menyadari dan Ahab mulai meminta pengampunan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Firman Tuhan, berarti di hadapan Tuhan meminta pengampunan. Ahab merendahkan diri, Ahab menyesal, Ahab tidak mengerti kalau dia memiliki seorang istri yang sejahat itu, yang selicik itu. Dia sama sekali tidak tahu, dia sama sekali tidak mengerti. Dan akhirnya apa? Dia meminta pengampunan dan ayat 29 dikatakan, oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku. Oh Tuhan Yesus, orang yang dekat dengan Tuhan, kalau saudara dekat dengan Tuhan, jangan abaikan sekalipun engkau mencintai orang terdekatmu. Engkau harus meminta hikmat dari Tuhan. Ini licik atau ini baik gitu ya, atau ini palsu, itu saudara akan peka gitu ya. Kita belajar di ayat 29 ini ya. Oleh karena Ahab telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku Tuhan tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Titik ya di sana. Di sana ada titik dan koma. Ada tanda pembuka dan ada tanda penutup, bawahnya koma. Kita perhatikan di sana. Berarti ada jeda waktu, ada jedanya. Nah, di sini tidak dihukum pada zamannya Ahab. Tetapi pada saat keturunannya, apa yang dikatakan? Barulah dalam zaman anaknya, aku Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas keluarga Ahab. Kasihan enggak? Yang kasihan siapa? Anakmu. Ketika kita menjadi orang tua, istri masih mengandung, waduh sayangnya banget gitu ya. Masih ingat bapak-bapak kalau istrinya lagi mengandung? Zaman sekarang sudah bisa pakai ini ya, foto-foto 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi gitu ya. Masih di dalam perut. Kalau zaman dulu enggak, pokoknya bunder, gerak, seneng gitu ya. Dipegang ayahnya, perut yang gendut itu, perut yang bulat itu dipegang, dia lonjak-lonjak, berarti dia mau ditegur oleh ayahnya. Senengnya ampun-ampun orang tuanya. Betapa cintanya setelah keluar. Dan tetapi apa yang terjadi? Karena kelicikan dan tipuan dari seorang istri, suaminya lupa segalanya. Akhirnya apa? Akhirnya hal ini tidak selesai. Firman Tuhan mengatakan zaman anaknya nanti
Aku akan membuat satu perhitungan dan keluarga ini ada malapetaka. Kasihan enggak? Siapa yang kasihan? Anak-anaknya. Anak-anaknya tidak mengerti apa-apa. Sama sekali dia tidak tahu. Dengan segala ketulusan. Maka dari itu kalau hari ini kita diberikan hari anugerah. Ini kita membacanya di 1 Raja-Raja ya. Jadi sejarah di sana. Kalau hari ini ada zaman anugerah, mari cepat bertobat. Katakan kepada istrimu, ayo bertobat mah, gitu. Jangan licik kamu, tuh ya. Jangan membual terus, jangan ada kepalsuan terus. Kasihan anak-anak loh nanti. Tapi puji Tuhan, kalau hari ini zaman anugerah itu tetap ada. Anak-anak mulai masuk sekolah minggu, mulai dimengertikan dalam pelajaran, bisa meminta pengampunan dan mengerti akan firman. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat cerita, kalau kita melihat sejarah yang ada di dalam raja-raja yang sudah ditulis oleh tangan Nabi sendiri, ini biarlah menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Faham dengan ayat yang baru saya baca? Tuhan cuma mau merendahkan diri. Merendahkan diri adalah sikap yang sangat penting. Selagi ada kesempatan kita enak loh, saat ini adalah zaman anugerah, jadi nggak ada kata terlambat itu ya. Merendahkan diri itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus merendahkan diri. Sesalah dan seburuk apapun kita, separah apapun kejahatan kita, tetapi waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka selalu ada pemulihan, ada berkat, ada pengharapan dan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Zaman anugerah. Kita beberapa hari yang lalu telah merayakan kelahiran Sang Juru Selamat penebus dosa umat manusia. Hanya karena ada 25 Desember yang seluruh dunia merayakannya. Merry Christmas. Itulah yang menjadi terang di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau engkau memiliki kesalahan, engkau tidak memiliki ketulusan, engkau masih berpikir dengan pikiran-pikiran yang double, yang salah, buang itu segera. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Percayalah, berkat-Mu akan datang, keselamatan lebih-lebih akan datang kepadamu. Amin. Faham ya Bapak Ibu yang ada di manapun engkau berada saat ini bersama saya yang sedang melihat dan mengikuti renungan harian Kita Sehat Kita Kuat ini. Dari contoh Ahab, ada 4 hal yang mau saya katakan. Hal yang pertama, kita akan mendengar suara Tuhan. Karena itu perlu sekali kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali dalam hidup ini kita terlalu mengeraskan hati dan menyombongkan diri. Hati-hati ya, jangan menyombongkan diri. Apalagi setelah saudara mengikuti renungan ini, saudara belajar bersama-sama. Saya sampai hari ini tetap belajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Siapakah sesama manusia itu? Keluarga inti kita, teman-teman kita, teman-teman sepelayanan, teman-teman seperjuangan. Terus kita belajar dan belajar merendahkan diri. Ketika hal itu terjadi, maka yang kita dengar hanyalah suara-suara penjilat, suara-suara naluri kita. Tetapi ketika kita merendahkan diri, maka kita pasti mendengar suara Tuhan. Jadi bukan kearoganan, lu kalau nggak ada saya, nggak ada gue, nggak bisa apa-apa. Cuman gini aja, isinya cuman kesombongan dan sungut-sungut. Tetapi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, jangan khawatir. Tahun-tahun hidupmu selalu diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka suara Tuhan itu adalah yang akan memberitahu kesalahan kita. Amin. Roh Kudus yang akan menegur, kamu gak boleh sewot gitu. Itu kan bagaimanapun saudaramu, bagaimanapun ini, bagaimanapun siapa dia, nggak boleh, kamu nggak boleh gitu. Hati-hati, kakakmu itu kan sudah baik, adikmu itu sudah baik, gitu ya. Orang tuamu itu sudah bijak dan yang lain sebagainya, bla 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 bla. Pokoknya yang baik-baik itu suara Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan saudara,
Jangan engkau keraskan hatimu seperti Ahab. Ahab tidak mengeraskan hatinya, tetapi Ahab mengoyakkan pakaiannya. Dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia tersungkur di hadapan Tuhan. Meminta pengampunan kepada Tuhan. Itu maksud dia mengoyakkan bajunya. Nah, dan Tuhan itu yang akan memberitahukan langkah-langkah apa yang harus saudara ambil. Dan menyatakan kepada saudara apa yang akan saudara terima. Amin, yaitu kesatuan dan kesepemahaman. Hal yang kedua, saudara akan mendapatkan kekuatan untuk berubah. Karakter yang lama, karakter Isabel itu dikikis semuanya. Karakter-karakter yang tidak menyenangkan orang lain itu dikikis semuanya. Ya. Tahukah saudara bahwa dalam kekerasan hati dan kesombongan, hidup saudara makin hari akan makin jahat. Kalau saudara terus ada di tingkat yang sombong, saudara terus ada di tingkat yang egois, saudara terus ada di tingkat yang licik, itu gak akan semakin baik. Saudara akan semakin hari semakin jahat nanti sampai pada puncaknya. Baik laki-laki atau perempuan sama saja. Suami istri sama saja. Kalau suaminya ditekan oleh istrinya, awalnya sih baik-baik, tapi pada ujungnya kejahatan. Kalau sudah begitu berbalik, suaminya menjahati kepada istrinya, kalau itu tidak segera di-cut, maka itu hanyalah kejahatan yang ada. Di dalam keluarga, kalau ada yang jahat tidak akan ada berkat. Kalau ada yang selalu selisih paham, tidak ada berkat. Kalau ada yang orang-orang yang egois di sekeliling keluargamu, tidak ada berkat. Semua Tuhan akan tutup karena iblis yang bekerja. Iblis tidak memberkati tetapi iblis menggerogoti. Faham dalam hal ini? Haleluya. Diberikannya kesusahan, kesedihan, perselisihan, kesakitan dan yang lain sebagainya. Tetapi kalau Roh Kudus yang datang, engkau memiliki damai sejahtera, sukacita, ketenangan, berkat mengalir melimpah. Tidak ada kesedihan sama sekali. Semuanya akan menjadi berkat. Kata demi kata selalu perkataan yang memberkati. Hidup saudara makin hari makin jahat, tetapi dengan kesiapan untuk merendahkan diri, maka saudara pasti mendapatkan kekuatan untuk berubah. Amin. Dengan berjalannya waktu sadar, ya wis aku tak berubah, itu gak baik ya, itu gak bener ya gitu. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa berubah dengan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya banyak orang ingin dan mau berubah, bahkan berjuang untuk berubah, tetapi tetap saja tidak berubah. Saudara membutuhkan kuasa Tuhan untuk berubah. Siapa yang membutuhkan, angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus turun atas mereka yang mengangkat tangannya. Kalau mereka merasa licik, kalau mereka merasa arogan, kalau mereka merasa jahat, saat ini juga Bapa, hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengangkat tangan di hadapan-Mu dan Kau turun tangan atas mereka. Diubahkan karakter-karakter yang tidak baik, karakter-karakter yang jahat di dalam nama Yesus. Spirit yang hamba sampaikan Tuhan, sekalipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengikuti ibadah online renungan harian ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjelajah seluruh keluarga anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Engkau. Mereka memiliki kesusahan-kesusahan sendiri. Saat ini juga Engkau jamah Tuhan, siapapun orang tua, anak-anak, anak menantu, anak cucu yang membuat kegelisahan, yang membuat kekacauan, yang membuat kejahatan, yang membuat kearoganan. Saat ini juga Kau jamah, Kau ubahkan karakternya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Dalam nama Yesus, Engkau yang menyingkapkan hal-hal yang terselubung yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara percaya kuasa Tuhan akan mengalir kalaupun anak-anak saudara tidak melihat. Cuman saudara, saya sudah berdoa buat keluarga saudara. Saya sudah berdoa buat anak-anak Bapak Ibu, anak menantu, anak cucu mereka yang arogan. Tuhan sudah jamah dan Tuhan sanggup mengubahkan hati yang jahat menjadi hati yang baik. Dan berkat itu melimpah. Amin. Tuhan luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Saudara membutuhkan kuasa Tuhan, itu yang Tuhan katakan.
Bagaimana caranya? Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuka hati di hadapan Tuhan, dan mendengar suara Tuhan. Maka pasti ada kekuatan untuk berubah lewat kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu jangan khawatir, jangan bersusah hati kalau engkau saat-saat ini sedang menghadapi ketika engkau bersama dengan suamimu, engkau bersama dengan istrimu, engkau bersama dengan anak-anakmu, engkau bersama dengan anak menantumu, engkau bersama dengan anak-anak cucumu, engkau bersama dengan keluargamu yang memiliki karakter-karakter yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada saudara. Percayalah, Roh Kudus datang untuk memberikan pertolongan kepada saudara. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Hal yang ketiga, kita akan merasakan campur tangan Tuhan. Amin. Campur tangan Tuhan. Hal-hal yang kita pikirkan rasanya sudah tertutup, rasanya gak mungkin Bu itu bisa terjadi. Tetapi percayalah, ketika saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika saudara mau percaya, ketika saya mengangkat tangan dan berdoa, saudara percaya, maka kuasa mujizat itu terjadi di dalam kehidupan keluarga saudara masing-masing. Ada amin, haleluya. Maka saudara akan merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Haleluya. Saya akan mendengarkan kesaksian-kesaksian lewat ibadah online, renungan harian Kita Sehat Kita Kuat. Banyak mujizat demi mujizat yang terjadi ketika kita terus diajari untuk berkenan di hadapan Tuhan melalui setiap tulisan-tulisan dan kata-kata yang saya berikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam saudara, belajar untuk tidak mengeraskan hati dan tidak menyombongkan diri, karena kedua hal itu hanya akan membawa kehancuran dan kegagalan dalam hidup kita. Amin. Nah, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal kesombongan, keakuan, keegoan, ketinggi hatian, itu semua disingkirkan. Hal yang keempat, saudara akan melihat kasih karunia Tuhan boleh dinyatakan di dalam keluarga masing-masing, di dalam kehidupan masing-masing. Apa arti kasih karunia? Arti kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Ketika kasih karunia Allah dicurahkan, maka kita pasti dipulihkan. Ada amin. Kasih karunia Allah dicurahkan, saudara akan dipulihkan. Daud hanyalah seorang gembala kambing domba, bukan keturunan raja. Tetapi yang terjadi, Daud mendapat kasih karunia menjadi raja atas Israel. Nah, itu adalah contoh ya. Begitupun Yusuf, dia pernah menjadi budak tetapi kemudian mendapat kasih karunia untuk menjadi Perdana Menteri. Wow, itu yang sangat luar biasa, yang tidak pernah disangka-sangka sama sekali. Ternyata itu yang terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, merendahkan diri adalah sikap hidup yang mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Sehingga saudara pasti menerima berkat-berkatnya yang sangat menakjubkan. Ketika saudara mau merendahkan diri, seperti contohnya seorang Ahab, dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia menyesali semua perbuatannya, dan Tuhan tidak lagi menghukum di dalam zamannya dia. Tetapi saya yakin dan percaya dari hal ini saudara bisa membagikan kepada anak-anak saudara, kepada cucu-cucu saudara, biarlah mereka bisa dimengertikan dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru, hari ini hari yang terindah Tuhan. Di tanggal 5 Januari 2021 kami boleh dibaharui dengan hal-hal yang baru Bapa, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan sampai pada akhirnya. Terus ajari kami Bapa untuk kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berkat-Mu tercurah atas anak-anak-Mu sekaliannya, dan mereka semua dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan roh pembelaan buat setiap mereka yang sudah tidak berdaya dan tidak kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis, Kau tidak berkuasa untuk merajalela, untuk menghasut, untuk memecah belah, untuk menghakimi, untuk mendakwa, dan untuk memikirkan pikiran-pikiran yang palsu dan kotor. Semuanya kami tolak dan kami singkirkan di dalam nama Yesus.
tercurahlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kehidupan setiap mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba, diberkatilah kalian semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.